Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam channel Aska Live. Semoga semuanya sehat. Kali ini kita akan mempelajari materi persamaan dasar akuntansi, materi kelas 12. Ya, secara umum persamaan dasar akuntansi dirumuskan dalam harta sama dengan utang ditambah dengan modal, atau dalam bahasa ekonominya aset, harta itu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, harta itu sendiri terdiri dari contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, mungkin ada tanah, ada kendaraan dan lain-lain. Kemudian utang itu ada utang usaha, utang bank. Kemudian kalau modal itu bisa modal dari beberapa orang, berarti modal tuan A, modal tuan B, atau kalau misalkan modal itu diambil, nama akunnya adalah preferred. Oke, langsung saja kita ke kasus soal ya. Untuk membuat persamaan dasar akuntansi kita belajar, saya kasih contoh beberapa tanggal ya, kasus tanggal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanggal ini, semoga nanti bisa mewakili. Tanggal 1 bulan Januari 2020, Tuan Andi menyetorkan uang ke perusahaan sebagai modal awal sebanyak 10 juta ya. Jadi karena modalnya itu disetor, berarti otomatis kasnya bertambah. Ya, kita tulis dulu tanggalnya ya. Di kolom tanggal yang pertama itu adalah bulan Januari, tanggal 1. Kemudian akun-akun ini nanti yang berpengaruh bertambah atau berkurang. Karena tadi Tuan Andi menyetorkan uang ke perusahaan sebagai modal awal sebanyak 10 juta, otomatis kasnya bertambah 10 juta. Kemudian, nah, walaupun di sini tidak ada sama dengan, tapi kita tetap harus dalam pikiran itu di sini ada sama dengan. Tak kasih pakai pensil misalnya. Di sini harus ada sama dengan. Ya, jadi nanti ini sama dengan. Semuanya sama dengan ke bawah. Ya. Menyetor modal awal berarti di sini kas bertambah 10 juta, piutang otomatis tidak, perlengkapan tidak, peralatan tidak, utang juga tidak, modal bertambah 10 juta. Ya. Ini positif 10 juta, di sini sama dengan positif 10 juta. Jadi sudah seimbang, sudah sama. Ya, inilah persamaan dasar akuntansi. Jadi cukup mudah. Di sini keterangannya berarti modal awal. Ya. Kemudian selanjutnya, tanggal 2 bulan Januari dibeli peralatan salon sebesar 5 juta. Ya, membeli peralatan salon sebesar 5 juta. Ya, berarti tunai. Nah, kalau tunai di sini kasih tanggal 2 di bawahnya. Tunai berarti kasnya berkurang sebesar tadi 5 juta. Nah, kalau berkurang boleh pakai negatif minus atau pakai tanda kurung. Kalau saya lebih suka pakai tanda kurung. 5 juta. Ya, begini. Kemudian piutang tidak, perlengkapan tidak, peralatan. Ya, peralatan karena membeli peralatan. Peralatannya berarti bertambah sebesar 5 juta. Nah, di sini harus sama dengan utang plus modal. Nah, utang
tidak utang ya, kemudian modal nanti pengaruh apa tidak? Kita lihat. Di sini negatif 5 juta ditambah positif 5 juta. Berarti sama dengan 0. Nah, ini di sini tidak ada pengaruhnya, 0 juga. Jadi nggak usah dipikirkan modalnya ini gimana-gimana. Berarti tidak ada pengaruhnya dengan modal. Nih. Gitu ya. Nah, keterangannya berarti pembelian peralatan tunai. Ya, begitu. Nah, setelah ada 2 tanggal, jangan lupa digaris. Kita garis. Ya. Kalau sudah digaris, tinggal kita tulis saldonya 10 dikurangi 5. Di sini 5 juta, kemudian ini 5 juta, kemudian ini 10 juta. Ya, karena tidak ada pengaruhnya. Kemudian berikutnya tanggal 4. Tanggal 4 dibeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 3.500.000. Ya, perlengkapan kredit. Nah, kalau kredit bayar pakai uang apa enggak ya? Enggak ya, di sini tanggal 4. Kasnya enggak pengaruh ya, berarti karena kredit enggak pakai uang. Piutang juga enggak, perlengkapannya karena tadi beli berarti bertambah sebesar 3.500.000. Peralatannya tidak, kemudian secara kredit berarti kita utang ya. Kita utang. Ya kita jadi punya utang 3.500.000. Ya, modal tidak pengaruh ya. Di sini 3.500.000. Nah, ini ada sama dengan ya, walaupun enggak ditulis, tapi dalam pikiran kita harus ada sama dengan. 3.500.000 sama dengan 3.500.000. Aman ya, berarti sama sudah. Di sini keterangannya pembelian perlengkapan kredit. Ya. Kemudian kita garis lagi. Ya. Lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 12 dibeli tambahan peralatan salon sebesar 3 juta dan dibayar uang muka 1 juta. Sisanya dibayar bulan depan. Wah, berarti ini sisanya utang ya. Ya, peralatannya sebesar 3 juta. Ya, tanggal 12 ditulis dulu oh iya, sebentar. Ini ditulis dulu ya. Saldonya 5 juta. Ini 3.500.000. Kemudian ini 5 juta. Ini 3.500.000. Ini 10 juta. Ya, tadi lanjut ke tanggal 12. Peralatannya bertambah 3 juta membeli peralatan. Menggunakan uang muka 1 juta. Berarti kasnya berkurang 1 juta. Kemudian sisanya dibayar bulan depan ya. Utang nanti ya, piutang enggak, perlengkapan bukan, tadi peralatan ya, ini peralatan sebesar 3 juta. Bertambah 3 juta. Utang ya tadi sisanya dibayar bulan depan,
Karena tadi DP-nya itu 1 juta, berarti utangnya 2 juta. Ya. Begitu, sampai sini dulu coba dicek. Negatif 1 juta ditambah dengan 3 juta, ketemu 2 juta. Harus sama dengan 2 juta. Pas ya? Oke, kalau pas berarti aman. Ini digaris dulu. Oke. Kemudian lanjut ke saldonya dihitung dulu. 5 juta dikurangi 1 juta. 4 juta. Kemudian ini 3.500.000. Ini 8 juta. Ini jadi 5.500.000. 3.500.000 ditambah 2 juta, kemudian yang ini 10 juta. Nah, lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 14, diterima penghasilan jasa salon selama 2 minggu. Pertama, bulan Januari, yaitu sebesar 2.500.000. Ya, dapat uang 2.500.000. Berarti tanggal 14 kasnya bertambah 2.500.000. Nah, piutang tidak, kemudian perlengkapan juga tidak, peralatan, terus utang enggak ya? Ya, berarti di sini modalnya tambah 2.500.000. Nah, kita cek. Positif 2.500.000 di sini sama dengan 2.500.000. Pas ya? Ya, ini keterangannya pendapatan salon. Kemudian tanggal digaris. Kok lupa terus ya? Kalian jangan sampai lupa ya. Nih, digaris. Ya, memang prosesnya begini. Garis 4 juta ditambah 2.500.000 ketemu 6.500.000. Ini 3.500.000, yang ini 8 juta, utangnya 5.500.000. Nah, ini modalnya berarti jadi 10 ditambah 2,5, 12.500.000. Kalau sudah, lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 22. Dibayar sewa ruangan salon, ya salonnya itu nyewa sebesar 300.000. Nah, bayar sewa pakai uang ya. Pakai uang, mengeluarkan uang. Berarti kasnya berkurang 300.000. Piutang tidak, perlengkapan tidak, peralatannya tidak, utang juga tidak. Nah, modalnya berkurang 300.000. Nah, kita cek negatif 300.000 di sini sama dengan negatif 300.000. Pas ya, aman. Keterangannya pembayaran sewa atau beban sewa boleh. Kemudian lanjut tanggal 29. Tuan Andi mengambil uang untuk keperluan pribadi 600.000 ya. Tanggal lupa lagi nih. Kita digaris dulu. Ya. Cek 6
6.500.000 dikurangi 300 berarti 6.200.000. 3.500.000. Ini 8 juta peralatannya, utangnya 5.500.000, modal 12.500.000 dikurangi 300.000 berarti 12.200.000. Nah, baru tadi ke tanggal 29. Tanggal 29 Tuan Andi mengambil uang, berarti kasnya berkurang 600.000. Ya. Piutang juga tidak, perlengkapan tidak, peralatan tidak pengaruh, utang juga tidak, modalnya jadi berkurang 600.000. Ya, kita cek. Negatif 600.000 sama dengan negatif 600.000. Ya, di sini ada sama dengan ya. Ini privo Tuan Andi. Gitu. Kemudian kita garis. Kita hitung saldonya 6.200.000 dikurangi 600.000. Berarti 5.600.000. Piutangnya tidak ada pengaruhnya, perlengkapan 3.500.000. Kemudian ini 8 juta. Utangnya 5.500.000. Modalnya 12.200.000 dikurangi 600 berarti 11.600.000. Oke. Ya, sampai di sini. Coba kita cek semuanya. Ya, di sini ada sama dengan ya. Di sini ada sama dengan pakai pensil. Nah, gitu. Kita cek. Yang sebelah sini 5.600.000 ditambah 3.500.000 ditambah 8 juta itu berapa ya? 17.100.000 ya. Ini 17.100.000 sisi sebelah sini. Kemudian di sini 5.500.000 ditambah 11.600.000 sama ya 17.100.000. Nah, ini sama dengan. Nah, kalau sudah sama dengan berarti aman. Nah, ini kalau belum sama ini berarti masih ada kesalahan di mungkin di tanggal 1, 2, 3, 4, 12 atau lainnya, dicek kembali ya. Itulah cara praktik persamaan dasar akuntansi. Secara sederhana saya kasih contoh soal yang mewakili, semoga bisa membantu. Jika ada yang tidak jelas bisa komen. Jangan lupa like dan subscribe channel Aska Live. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.